Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Hikmah yang ke 130 As-sitru ala qismaini. Sitir ada penutup. Pertama adalah sitrun anil ma'siyati wa sitrun fiha. Yang kedua adalah sitrun fiha fil ma'siyati. Yang pertama adalah sitir, penutup agar tidak bermaksiat. Yang kedua adalah sitir terhadap sebuah maksiat. Ada satir penghalang agar maksiat tidak nyampe. Ada satir maksiat sudah ada tapi ditutup. Jadi pada manusia ini ada dua model juga. Ada yang dijaga oleh Allah, dikasih satir oleh Allah sehingga maksiat susah terjadi. Ada yang sudah punya maksiat tapi ditutup oleh Allah. Nah, fal'amatu, adapun orang awam seperti kita ini, kelas awam, yatlubuna minallahi, memohonnya kepada Allah, minta kepada Allah as-sitra fiha, penutup atas maksiat yang sudah ada. Maksiat yang sudah ada baru kita Allah, ya Allah tutup aib kami, ya Allah. Khasyata, karena ada kekhawatiran di dalam dirinya, suqut martabatihim, jatuhnya martabatnya indal khalqi, di hadapan makhluk Allah. Minta ditutup, jangan sampai ada yang tahu, ya Allah aku kepleset dalam dosa, tutup. Ini kelas awam. Wal khasatu, adapun orang khusus yang sudah makomnya tinggi sampai kepada Allah, yatlubuna minallahi, memohon kepada Allah as-sitra, penutup, anha, dari maksiat, agar terjauhkan dari maksiat. Khasyata suqutihim, khawatir jatuh martabat mereka, min nadharil malikil haqqi, dari pandangan Allah yang maha benar, dari pandangan Allah. Nah, ini semua dari manusia adalah punya kesalahan kecuali baginda Nabi, para anbiya. Nah, kita harus sadari makna ini. Dan Imam Ibn Atha'illah Sakandari ini mengajak bicara dengan hikmah beliau ini tentunya orang-orang yang menapakkan kakinya di jalan menuju kepada Allah ini. Jadi manusia itu semuanya bermaksiat. Tapi di antara yang bermaksiat ada dua model. Yang bermaksiat ada dua macam. Yang pertama adalah tidak pernah ada keinginan untuk tobat. Tidak dibahas di sini, dipinggirkan. Karena tidak ingin rindu kepada Allah. Ini yang diajak bicara orang yang rindu kepada Allah. Ada orang berbuat salah nggak pernah ngerasa salah, nggak ada penyesalan, terus maksiat. Tentunya ini pembahasannya masih jauh, tidak dimasukkan dalam kelompok ini. Karena dia melakukan kesalahan tidak ada penyesalan. Ini babnya lain nanti, babnya masih jauh. Ini yang diajak bicara oleh Imam Ibn Atha'illah Sakandari adalah as-salikun, orang yang lagi menempuh di jalan menuju keridhaan Allah. Lah inilah yang bagian kedua ini terbagi dua. Di saat bermaksiat, ada seorang hamba yang di saat bermaksiat itu adalah dengan sengaja dia tahu haram tadi melakukan maksiat. Ada yang kedua adalah dari kelalaian. Kemaksiatannya adalah bukan diniati, bukan ini. Tapi dua-duanya ini adalah tobat, dia menyesal. Menyadari kalau disalah kemudian dia bertobat. Ujung-ujungnya sama tobat. Makanya ini semua salikun, orang yang menuju pada Allah. Ada yang dalam bermaksiat orang Bandung dan sebagainya, bandel tapi nyesel.
Yang satu lagi ada bermaksiat tapi karena dia sudah berusaha menjaga tapi kepleset. Nah, hikmah ini berlaku juga untuk dua model manusia ini. Nah, kalau orang awam seperti kita ini, apa yang ada pada kita? Ya banyak salah. Sesaat mata melihat yang haram, sesaat kalimat keluar dari lisan kita kalimat yang tidak dibenarkan, perilaku. Nah, ini kita ini model orang awam seperti kita ini yang sering banyak salah. Dan salah yang dilakukan orang awam ini, ada yang memang dia bandel, tapi ujungnya tobat intinya. Ada yang bandel memang tahu haraman, ada yang tidak. Karena dia lupa. Dia lupa, terlena maksiat. Ini orang awam. Ya karena satu hal, dia melakukan kemaksiatan, dia mentobat, nyesel, menangis. Kemudian dalam perjalanan itu nggak berhati-hati, bahasa lainnya begitulah. Seperti orang nggak berhati-hati, kita sandung lagi, sudah tahu ini jalannya terjal, banyak bebatuan, banyak duri yang berada di jalannya, tapi dia nggak hati-hati, ketusuk lagi. Tapi dia ketusuk lagi. Itu orang awam. Seperti kita ini, kurang hati-hati, ngerti dosa dan ingin menghindar dosa, cuman tidak berhati-hati dalam hidupnya. Milih rumah tidak cari tempat yang sekiranya jauh dari maksiat. Milih kawan tidak berhati-hati. Termasuk memilihkan sekolah untuk anaknya nggak berhati-hati. Ini kan orang awam. Jadi orang awam ini kalau sudah kesandung dia bilang sakit dan nyesel, ngadu kepada Allah. Di saat kena duri maksudnya bermaksiat, dia setelah itu nyesel. Cuman dia tidak meletakkan dirinya dalam kewaspadaan. Maka itu yang dimaksud awam itu seperti ini. Awam itu adalah di sini adalah orang yang sering dibawa kepada lalai, lupa di saat dia berjalan, tidak berhati-hati sehingga dia kepleset, dia kesandung, dia kena duri. Tapi yang dimaksud orang khus ini adalah orang yang punya makom muraqabah tinggi. Waspada terus. Hati-hati. Ya karena hati-hati ya jarang dia kepleset. Maka makom muraqabah. Kalau yang tadi awam tadi suka lupa kepada Allah, sering lupa, tapi dia punya iman, tapi sering lupa sehingga maksiat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah itu. Tapi ini yang khas ini, orang khusus ini, dia adalah orang yang makom ihsan, makom muraqabah. Dia membiasakan dirinya untuk selalu dengan Allah, berusaha. Biarpun ada saat dia tiba-tiba lupa, tapi dia makomnya makom khas. Dia sudah berusaha untuk muraqabah. Muraqabah itu makom tinggi, makom ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah dilihat oleh Allah. Seolah-olah melihat Allah. Dan ini dia nggak mampu. Di saat dia tidak mampu melihat Allah, maka dia menyadari kalau dirinya selalu dilihat oleh Allah. Sehingga kalau orang merasa terus dilihat oleh Allah, kapan bisa bermaksiat? Kalaupun ada lalai sangat sedikit karena dia hati-hati. Seperti tadi kita contohkan orang berjalan. Kalau hati-hati yang insya Allah aman, jarang kepleset. Biarpun nanti ada yang kepleset. 10 orang jalannya tidak hati-hati, 10 orang hati-hati. Yang 10 orang tidak hati-hati kepleset semuanya. Tapi 10 orang yang berhati-hati paling kepleset 2. Atau 100 langkah perjalanan kita sampai depan sana, kita tidak hati-hati, maka karena tidak hati-hati bisa saja dari 100 langkah ini 50 langkah kepleset. Kemudian di perjalanan berikutnya adalah kita melakukan perjalanan yang sama 100 langkah, cuman kita hati-hati, paling kepleset cuma 2. Nah, orang al-khasa ini dia selalu membekali dirinya dengan kewaspadaan. Kita kembalikan kepada hikmahnya bin Athaillah Sakandari. Nah, orang yang khas itu adalah dia sitir adalah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa tadi. Maka dia selalu waspada, maka minta, ya Allah jauhkan aku dari dosa. Dan dia hampir tidak jatuh kepada dosa. Kenapa? Dia selalu waspada. Ini makom orang-orang besar. Biarpun ilmu tidak banyak, tapi kesadarannya tinggi. Kenal Allah dia, arifin. Lah makom yang orang awam tadi, dia ngerti dosa juga mengerikan, takut masuk neraka, cuman dia sering lalai. Makanya bagi yang kedua ini, yang satu ini, orang awam ini, mintanya apa? Ditutup. Ya Allah tutuplah kesalahannya. Memang banyak kesalahannya.
Berbeda dengan khas. Khas selalu, ya Allah jauhkan aku dari dosa itu. Jadi dosa sebelum terjadi badannya dia tahu, ya Allah itu dosa, jauhkan aku dari dosa. Kalau yang awam enggak, tiba-tiba sudah dimakan, dosa, dosa, sudah bersamanya. Maka seorang awam akan berkata, ya Allah tutuplah dosa kesalahan saya ini. Tapi kalau orang khas, dia akan waspada. Makanya termasuk orang khas adalah, biarpun dia adalah orang kelihatannya awam dalam kehidupan sehari-harinya, tiba-tiba urusan pekerjaan, ya ini halal atau haram, ini halal atau haram, dosa atau tidak, rasa takutnya kepada Allah luar biasa tinggi. Maka dia adalah orang khas dalam hal ini. Ini seperti itu. Disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari tadi di sini, kalau orang awam, ini kelas ya, bukan kelasnya orang nggak tobat. Orang awam kelas kita ini ya, kalau melakukan kemaksiatan minta ditutup kepada Allah ya, agar kita tidak jatuh di mata manusia. Ini isyarat. Apakah kita tidak boleh malu karena manusia? Malu yang sesungguhnya memang karena Allah. Tapi bagaimana kalau kita malu dengan manusia? Orang itu ada malu kepada tiga. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada dirinya. Yang jelas malu itu masih lumayan. Biarpun orang sudah tidak malu kepada Allah, tapi masih lumayan malu dengan manusia. Lihat, masih lumayan dia. Biarpun dia di hadapan Allah jatuh, tapi di hadapan manusia dia masih aman dan tidak merusak. Contoh, orang yang berzina sudah tidak malu kepada Allah, maka dia kalau berzina masih sembunyi-sembunyi, malunya dengan manusia. Tapi lumayan dia tidak menyebar, mengekspos tentang perzinaannya. Biarpun dia di hadapan Allah sudah jatuh, tapi madaratnya, kerusakannya akan semakin kecil karena dia malu kepada manusia. Yang repot orang berbuat salah sedang gak punya malu, ini kan repot banget tuh. Dirinya sudah rusak, tidak diridhoi Allah. Lebih dari itu, orang yang sudah tidak punya malu di dalam melakukan kemaksiatan, dia akan merusak yang lainnya. Maka malu dengan manusia ini adalah diperkenankan. Akan tapi jangan sampai tidak malu kepada Allah. Hanya kadang kadar kita, malu kita kepada Allah lebih sedikit daripada malu kepada manusia. Nah, ini kelas awam ini, malunya kepada Allah ada, tapi lebih banyak malunya kepada manusia. Tapi diperkenankan kok malu karena manusia. Nah, karena malu dengan manusia inilah yang menjadikan orang menutup aibnya dari manusia. Dan Nabi juga mengajarkan dalam hal ini. Nabi mengajarkan dalam hal ini. Seorang yang melakukan dalam hadis Nabi, kullu ummati, dalam hadis sahih, kullu ummati mu'afa. Umatku aman, mu'afa, terjaga insyaallah, terjaga umatku. Illal mujahirina, kecuali mereka yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharati, disebutkan termasuk daripada terang-terangan dalam dosa. Terang-terangan dalam dosa ini, semua umatku aman asalkan mereka tidak terang-terangan dalam dosa. Wa minal mujaharati, termasuk terang-terangan dalam dosa adalah ay'amalar rajulu bil laili amala. Ada orang melakukan sebuah dosa di malam hari. Waqad satarahullahu, dan Allah telah menutupnya. Walamma asbah, waktu dia di pagi hari, qala, dia berkata, ya fulan, wahai fulan, aku semalam melakukan ini. Ini orang bodoh. Melakukan dosa yang disembunyikan oleh Allah, ternyata dia malah membongkar sendiri. Lah orang begini yang gak selamat dia. Di hadapan manusia akan terhinakan dan susah tobatnya bagi orang ini. Akan tapi bagi orang yang bermaksiat, akan tapi kok dia masih menyembunyikan. Dan hendaknya memang disembunyikan. Ada lagi kisah Ma'iz, sahabat Nabi yang terjerumus dalam kehinaan zina. Dia ngadu kepada Nabi, Nabi berusaha untuk menutupnya. Ya Rasulullah, halaktu, laqad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku telah kepleset dalam kehinaan, sucikan. Begitu rindunya agar disucikan karena dia mengerti begitu hinanya kehinaan zina di akhirat. Dia minta disucikan, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Tapi Nabi berusaha untuk menutup, karena kalau sudah dihukum nanti orang pada tahu. La'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan tangan saja. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka qabbalta, oh mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak, ya
Rasulullah aku melakukannya. Sudah 3, 2. Lalaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, aku melakukannya. Sudah 4 kali. La'alta, lamasta, qabbalta, fakhatta. Enggak, ya saya sudah melakukan. Baru ditegakkan hukum oleh Rasulullah SAW. Arti Nabi mengajarkan menutup aib. Nah, jadi kalau ada orang malu dengan manusia ini masih lumayan, ada baiknya. Kalau sudah tidak malu dengan manusia, apa yang terjadi? Perempuan yang dengan kerendahannya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, sudah tidak malu kalau dia digelari pezina. Bahkan cerita ke sana kemari, coba. Rendahkan di mata manusia. Bahkan anaknya pun juga tidak senang dengan orang semacam. Dia jatuh betul dia. Sebelum jatuh di mata Allah. Di hadapan mata Allah jatuh juga di hadapan manusia. Lebih dari itu mudaratnya besar. Apalagi dia orang terpandang melakukan kehinaan zina. Makanya seperti zina hendaknya ditutup. Semua dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Karena apa? Dosa kalau sudah didengar dari orang terpandang, maka akan mudah ditiru oleh orang yang ada di bawahannya. Ini manusia, malu dengan manusia. Sah. Kemudian yang ketiga, malu dengan dirinya sendiri. Ya ini, kalau sudah orang tidak malu dengan dirinya sendiri, berarti dia adalah sangat rendah. Jadi begini, kita itu sungkan itu kalau dengan manusia ini, kita urusan kepada Allah ntar dulu, kita bicara dengan manusia ini. Biasanya kita sungkan kepada seseorang karena dia terpandang dan sebagainya. Sungkan saya nggak enak, sungkan nggak enak. Ada 10 orang di hadapan kita, dia adalah orang terpandang, maka kita sungkan melakukan sesuatu di hadapannya. Semakin ini saya tidak terlalu sungkan. Kenapa? Ya nggak terlalu penting-penting amat tuh orang, kan gitu. Makanya ya saya dengan dia nggak terlalu malu-malu amat. Kenapa? Dia martabatnya nggak seperti yang lainnya. Baik. Berarti di saat kita tidak malu dengan orang tersebut, kita sudah tidak ada penghargaan kepada dia. Di antara 10 orang ini, maka kalau saya sudah tidak malu, misalnya dari 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 9 saya merasa malu, tapi dengan yang 1 sudah merasa malu. Kenapa? Yang sudah malu itu betul rendah di mata saya tidak anggap, tidak ada nilainya, penilaiannya nggak ada artinya buat saya. Makanya nggak malu dilihat oleh dia, biasa saja. Nah sekarang coba, yang tidak malu dengan dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia telah menganggap dirinya adalah paling rendah dia. Maka dia menganggap dirinya sudah paling rendah, karena apa? Dia sudah tidak merasa malu dengan dirinya sendiri. Baik, kembali kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Orang awam, paling itu, orang awam itu minta kepada Allah agar ditutup segala kesalahannya oleh Allah, agar dia tidak jatuh di mata manusia. Bukan berarti hilangnya iman, tidak. Memang begitu. Rata-rata orang awam semacam itu. Akan tapi bukan berarti mereka tidak takut di hadapan Allah. Hanya kadar takutnya kepada Allah tidak seperti orang yang pertama, khos, orang khusus. Tapi kalau orang khusus minta dijauhkan daripada dosa. Karena apa? Dia tahu dosa yang menjatuhkan martabatnya di hadapan Allah. Bukan kebayang urusan manusia. Nah, ini seperti itu. Ini masalah hikmah. Kita kembali kepada yang kami jelaskan tadi, bahwa Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menghadirkan hikmah ini untuk bahan renungan buat kita. Ini kita kelas apa kira-kira? Dan memang semua dari kita hendaknya merasa kita banyak dosa, banyak salah. Akan tapi hendaknya setiap saat kita punya peningkatan dong. Jangan tingkatan kita tingkatan orang tobat. Memang innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat di saat kepleset dalam dosa. Maka di sini Imam Ibn Athaillah tadi bukan bicara tentang istighfar, bukan. Istighfar buat semuanya ini. Ini minta sitir kepada Allah. Bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hikmah ini bisa saja kita bisa saja mengatakan nggak perlu dengan hikmah ini. Kita cukup, ya Allah kalau dosa kita beristighfar. Kalau dosa istighfar kan selesai, Allah maha pengampun. Iya. Cuman Ibn Athaillah ini dalam rangka tarbiyah, mendidik. Bisa saja berkata begini, siapapun yang melakukan kesalahan, baik orang khas atau orang awam, harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Selesai kisahnya. Cuman Ibn Athaillah As-Sakandari sebagai murabbi, dia ingin melacak untuk memahamkan kepada kita ini martabat orang mana ini? Kelompok orang khas atau orang awam? Orang khas itu modelnya apa? Orang awam modelnya gimana? Orang awam ya begitu. Sibuknya minta kepada Allah agar ditutup kesalahannya. Kenapa? Memang dia tidak berhati-hati. Dan betul itu. Kita rasakan pergi ke jalan saja berapa kesalahan yang kita lihat di jalan-jalan.
Bahkan mungkin kita teledor di rumah kita pun televisi kita buka apa saja sehingga kita bisa melihat bermacam-macam. Ayo, itu kelas awam yang seharusnya ini minta ya Allah tutup ini semua ya Allah. Dari manusia jangan sampai kelihatan. Kalau aku melakukan kesalahan ini di hadapan manusia dulu. Biarpun pada hakikatnya dia juga punya rasa takut kepada Allah. Cuman urusannya dengan manusia baginya adalah lebih besar. Karena memang awam. Tapi bagi orang kelas khusus, dan semoga Allah angkat kita ke kelas khusus ini. Bukan minta ditutup. Istighfar tetap berjalan. Akan tapi minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari maksiat ini. Sehingga waspada terus di dalam berbisnis di hati-hati. Ya Allah, aku mau bekerja. Bimbing aku kepada bisnis yang halal. Bimbing aku pada bisnis yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, aku akan melakukan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus makom muraqabah. Kalau sudah orang sampai makom semacam ini, lihat, susah baginya melakukan kemaksiatan. Yaitu tadi, kalaupun kemaksiatan sangat sedikit sekali. Dan ini adalah dalam kenyataan, bukan berpura-pura. Artinya, derajat seseorang ini, orang sampai kepada makom ini nggak bisa pura-pura. Akhirnya kita, ya Allah, jauhkan aku dari segala dosa. Hanya dalam lisan saja. Oh bukan, hakikat. Bagaimana kita selama ini dengan dosa? Apakah kita ini tergolong orang yang dikit-dikit kepleset dosa, atau orang yang selalu waspada dan hati-hati? Makanya ada satu martabat lagi, yaitu namanya wara'. Wara' itu bukan menghindar dari yang haram, tapi yang halal masih dipilah dan dipilih di antara yang lebih halal, yang halal. Nah itu wara'. Ini makom yang dibidik Imam Ibn Athaillah itu, ayo kita akan dihantarkan ke sana. Istighfar, ya jelas kita semuanya khata'. Semua anak Adam adalah melakukan kesalahan. Kita bukan maksum kok. Cuman di saat kita melakukan sebuah kesalahan dan di urusan kita dengan kesalahan itu seperti apa? Apakah kita orang yang selalu sadar itu salah kemudian kita berhati-hati kita menjaga, atau kita golongan orang yang dikit-dikit kepleset dalam dosa? Nah, disinilah kita akan dinaikkan pelan-pelan martabat kita. Oleh Ibn Athaillah akan dibawa untuk menyadari, untuk memasuki makom muraqabah tadi, makomnya orang khusus, sehingga tidak berucap kecuali dipikirkan ini Allah ridho atau tidak. Tidak akan melangkahkan kaki kecuali dia merenung Allah ridho enggak. Dan ini sangat sesuai dengan hadis tentang kekasih Allah yang mendekatkan kepada Allah dengan yang fardu kemudian yang sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah dalam hadis qudsi. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi tangannya, akan menjadi matanya, akan menjadi kakinya. Maknanya Pak, matanya akan dijaga oleh Allah. Nah, maka khas berangkat dari kehati-hatian tentunya. Setelah orang itu berhati-hati, setelah berhati-hati Allah akan tolong jaga dia. Yang sembrono kepleset terus. Makanya kami selalu ingatkan, jangan main-main urusan syariat Nabi Muhammad. Kita akan masuk wilayah bahkan mungkin bukan saja orang awam, masuk wilayah yang lebih parah lagi. Bukan awamna salikun, kan ada khosot salikun, khasalikin, ada amat salikin. Yang kita bahas tadi, ada orang yang keluar daripada dua model ini adalah orang yang salah nggak pernah tobat. Bahkan berbangga dengan kesalahan. Bukan, tidak kita bahas di sini. Ini ada dua orang yang masuk wilayah ahli suluk ini, yaitu dia dua-duanya adalah punya tobat. Yang pertama adalah berdosa dan dia tobat. Yang kedua adalah selalu takut melakukan dosa sehingga dia selamat. Kalaupun melakukan dosa adalah bukan seperti yang pertama. Yang satu lagi nggak kita bahas di sini adalah sudah dosa nggak pernah tobat. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ada dua orang yang salikun, yang sekarang berjalan menapakkan kakinya di jalan menuju keridhaan Allah. Kita renungi, kita golongan yang mana kita? Dan memang kita sangat jelas kalau kita masih di kelas awam tadi, di kelas orang awam. Karena apa? Kita kurang hati-hati. Maka ayo kita naik pangkat bersama Ibn Athaillah Sakandari. Hati-hati, waspada. Maka kami selalu ingatkan, jangan main-main urusan syariat. Jangan ngentengi urusan keharaman, ngenteng urusan keharaman. Dosa kecil akan gede kalau kita entengin. Karena kekurangan ajaran kepada Allah. Jangan ngentengin tentang keharaman. Apa sih, tidak apa-apa. Hati-hati ini. Itu makomnya makom khosnya jauh. Makom orang awam. Dan kita tuh masih di situ. Suka ngentengin dosa, bahkan dalam guyon dan naudzubillah. Maka jangan main-main. Agar kita bisa naik pangkat. Sehingga apa? Kita tahu yang haram. Selagi haram, astagfirullah. Nah, aku tidak boleh dekat-dekat.
Kalau kepleset, cepat kembalinya. Astagfirullah, astagfirullah. Harus kembali kepada Allah. Ah, ini bahaya. Aku tinggal di sini, wah kayaknya tempat ini, tempat duduk ini tidak bagus. Kenapa? Di sana banyak perempuan duduk di sana. Maka aku akan melihat ke mereka. Enggak, astagfirullah. Aku punya rumah di sini. Rumah di sini kira-kira selamat enggak akikahku? Oh, ini channel televisi kok bahaya. Ini terus waspada. Itu orang khos, biarpun dia nggak pernah mondok ibaratnya. Dan kita menemukan orang yang takutnya kepada Allah semacam ini. Dia orang awam. Orang awam. Bahkan dikatakan ilmunya adalah sangat terbatas. Cuman kenapa rasa takutnya kepada Allah kok tinggi sekali? Takwanya tinggi sekali. Jadi sampai kita kadang-kadang bosan menjawabnya. Tapi nggak bosan. Hampir, maksudnya seolah bosan. Begitu seringnya dibertanya. Buya ini halal atau tidak? Ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Dikit-dikit begitu. Dan diamalkan omongan itu. Selagi tidak boleh, biarpun itu berat akan, biarpun sesuatu yang sangat besar bagi dia, mudah untuk meninggalkannya. Nah, semacam ini. Maka mari kita semuanya memasuki wilayah khos tadi. Jangan hanya kita tetap di wilayah ammah, orang awam, dikit-dikit kepleset, dosa, ke pasar dosa, ke warung dosa, di rumah lihat TV dosa, HP-nya dosa, dosa awam. Dan awam di sini masih menyesal loh ya. Yang repot nggak pernah menyesal itu bukan kelas ini, bukan kelas sadikin, bukan. Kita ingin masuk tingkatan selanjutnya, yaitu yang kita selalu waspada. Maka jangan guyonan urusan neraka, jangan guyonan urusan dosa. Sekecil apapun dosa, lihat, jangan ngentengin. Allah Maha tahu. Yang menjadikan dosa gede karena kita mengentengkan dosa tersebut. Kita minta ampun kepada Allah. Setelah itulah ujungnya kan sama tadi. Baik yang kelas awam atau kelas khas bisa melakukan maksiat, masuk wilayah namanya at-taubat. Sebab melakukan dosa ini saja yang berbeda. Orang awam kadang kepleset karena ngentengin. Kalau orang khosoh ini adalah dia sudah berhati-hati tapi jatuh, tapi nggak banyak karena dia jatuh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang hikmah yang ke-130 ini. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang khusus yang setiap saat kita selalu waspada, takut kepada yang haram, menjauhi yang haram, dan semoga Allah mudahkan untuk kita yang halal, bahkan yang subhat pun dijauhkan dari kita, dan hanya Allah yang bisa menjauhkan kita dari keharaman. Hanya Allah yang bisa menjauhkan kita dari keharaman. Maka doa yang diajarkan Nabi, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dari melakukan yang haram. Ini adalah maqam am, maqam khas. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan sesuatu yang halal sehingga aku tidak perlu dengan yang haram. Halal di mata kami, halal di lisan kami, halal di syahwat kami, halal di dunia kami, dan jauhkan kami dari yang haram. Itu doa baginda Nabi. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah surga, tapi berdoa yang semacam itu karena apa? Ngajari untuk kita. Itu termasuk yang kita baca juga doa tersebut. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu adalah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah mengangkat derajat kita di maqam khassah sehingga kita senantiasa terjauh dari kemaksiatan, dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.